Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang, dinamika seputar umat Islam. Palestina adalah persoalan kita semua, dan peristiwa Tufan Al-Aqsa sudah lebih dari 1 tahun berlalu. Genosid berjalan sampai hari ini, dan sekarang memasuki babak baru, yaitu gencatan senjata. Karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang bagaimana kondisi Gaza terkini. Alhamdulillah telah hadir Ustadz Faiz Baraja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat ya. Alhamdulillah. Beliau sebagai pembina Yayasan Kita Khidmat Indonesia Tanah Amanat, dan beliau juga sebagai anggota Lajnah Ilmiah Dewan Syariah Kota Surakarta. Baik Ustadz, mungkin kita bincang mulai dari peristiwa Tufan Al-Aqsa. Kita tahu peristiwa ini sudah berlangsung sekian lama. Mungkin Ustadz bisa ceritakan awalnya dan kapan peristiwa itu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan para pendengar semuanya. Pertanyaan yang menarik, kapan mulai Tufan Al-Aqsa? Iya. Tufan Al-Aqsa hanyalah salah satu dari silsilah eskalasi, silsilah dari peperangan yang terjadi di dalam upaya kaum muslimin di Palestina untuk membebaskan diri dari penjajahan yang menjajah mereka sejak 10 dekade terakhir, 100 tahun ini. 100 tahun ya. 100 tahun ini sejak mulai Jenderal Allenby masuk ke Baitul Maqdis tahun 1917, kemudian diikuti dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, kemudian Inggris resmi menjajah Palestina, kemudian 1917 hingga diumumkannya negara palsu bernama Israel, 1948. Mulai sejak itulah peperangan itu, penindasan itu, pengusiran, kemudian pembunuhan, pembantaian sudah terjadi. Ya. Maka ini penting karena banyak dari kaum muslimin menjadikan 7 Oktober ini sebagai awal. Peristiwa Tufan Al-Aqsa ini. Peristiwa Tufan Al-Aqsa ini sebagai awal. Ini keliru karena dalam membaca sebuah peristiwa, latar belakang itu sangat penting. Ya. Jadi ketika menjelaskan bahwa apa yang terjadi 7 Oktober, tiba-tiba para pejuang menyerang, ngapain mereka menyerang, itu keliru. Itu adalah sebuah kisah panjang. Ini sudah generasi ketiga dari generasi yang menyaksikan bagaimana pahitnya penjajahan, bagaimana pahitnya diusir, bagaimana pahitnya rumahnya digusur, dibangun pemukiman-pemukiman untuk Yahudi, dan berlangsung sampai hari ini. Di tepi barat, pemukiman itu masih terus didirikan untuk orang-orang Yahudi. Maka tanggal 7 Oktober, para mujahidun, para pejuang mengumumkan sebuah operasi militer bernama Tufan Al-Aqsa. Begitu ya. Ini ada latar belakangnya, bahwa para pejuang melalui intelijen mereka mendapatkan informasi bahwa dalam waktu dekat para penjajah akan melakukan serangan besar-besaran ke Gaza. Tujuannya untuk kembali menguasai Gaza yang mereka ini keluar sejak 2007, 2006. Ya. Dia mendahului gitu maksudnya ya. Ya. Maka mereka akan laksanakan itu setelah hari raya mereka dalam waktu dekat, kemudian didahuluilah oleh para pejuang. Ini berarti tidak lepas dari rangkaian sebelumnya ya, bahwa mereka membela sekaligus untuk melepaskan dari penjajah itu. Dan 7 Oktober itu adalah satu peristiwa yang memang mereka berusaha untuk lepas dari penjajah. Betul, ya, itu semua mendahului serangan dan membuat mereka kaget dan membuat sebuah kerugian besar bagi orang-orang penjajah dengan ditawannya lebih dari 200 tentara mereka dan rakyat sipil mereka.
Ya, saat Nah, itu ini ya. membuat perhitungan perang menjadi lebih rumit bagi penjajah. Jika penjajah yang mulai terlebih dahulu, akan lebih rumit buat para pejuang untuk memaksa mereka tunduk terhadap gencatan senjata. Gitu Karena tidak punya tawanan. Punya tawanan Tapi ya. dengan dimulainya, didahuluinya serangan ini, Ya. dan ini pun diakui oleh Zionis. Ya. 10 bulan setelah terjadinya peperangan, diakui oleh Zionis bahwa memang betul, memang mereka akan merencanakan sebuah serangan besar. Oke. Dan sebelumnya, ini juga penyakit kita dari kaum muslimin. Ketika mendapatkan statement dari kaum muslimin itu sulit percaya. Gitu. Tapi ketika statement dari musuh baru percaya. Ini adalah timbangan yang keliru. Ini berarti kan mungkin peran media ya. Betul. Artinya media kaum muslim memang perlu lebih maksimal untuk mengkabarkan apa yang terjadi sebenarnya. Betul. Baik Ustaz, setelah hampir setahun ini kan terjadi kerusakan yang luar biasa. Ya. Apa yang dilakukan di Israel ini, termasuk genosid yang terjadi. Ya. Sampai sekarang bagaimana kondisi korbannya? Jumlahnya sampai berapa? Ya. Kalau kita berbicara peperangan ya, tentu korban pasti yang berjatuhan adalah rakyat sipil. Rakyat sipil. Karena orang-orang Zionis ini tidak menganut akhlak perang yang Hukum internasional ya. Hukum internasional itu hanya diberlakukan untuk kaum muslimin kita. Oh gitu ya. Beda dengan mereka. Ya, mereka itu tidak memberlakukan. Tidak ada apa kaidah-kaidah. Enggak, Gitu kaidah ya. itu mereka buat untuk kita. Gitu ya. Karena mereka yang perang, mereka itu yang menang perang dunia, sehingga mereka yang mendikte. Nah, korban memang luar biasa ya, dari korban anak-anak, ya. wanita. Karena mereka menggunakan siasat ini, sebetulnya ada maksudnya. Apa itu, Ustaz? Di antaranya adalah mereka itu ingin membuat alasan yang jelas supaya perjuangan ini berhenti. Di antaranya dengan memaksa rakyat sipil untuk menyerah. Seperti Sandra gitu ya. Bukan, artinya ketika mereka membantai sebanyak mungkin rakyat sipil, Iya. diharapkan rakyat sipil itu menyerah, capek, sudah cukup perang, kita nggak mau lagi perang. Oh gitu ya. Ketika rakyat sipil mengatakan kita nggak mau lagi perang, kita sudah lelah, pejuang itu alasannya apa untuk berjuang? Tidak ada dukungan kepada Tidak mereka. ada dukungan dari rakyat. Oh, gitu ya. Dukungan rakyat itu sangat penting, karena pejuang itu mereka gugur syahid. Iya. Mereka butuh pejuang-pejuang baru yang dilahirkan dari rahim rakyat itu sendiri. Iya. Ketika rakyat tidak memberikan dukungan, maka mereka tidak punya tempat. Berarti selama ini apa yang dilakukan di Zionis Israel ini memang sengaja ya, mereka membunuh rakyat sipil, Dan itu sudah mereka wanita, lakukan sejak dulu. anak-anak gitu. Sejak bahkan belum didirikannya Israel Raya, negara palsu bernama Israel 1948, mereka sudah lakukan itu, pembantaian, pengusiran. Ya. Dan salah satu tujuannya tadi ya, agar mereka memang tidak lahir pejuang-pejuang yang mensupport. Di antaranya itu. Nah, kemudian kita lihat di Gaza tahun 2023 ketika para pejuang menggunakan strategi menyerang terlebih dahulu, kemudian keluar dari batas Gaza, Ya. merusak tembok pembatas yang dibangun untuk mengepung kota Gaza. Ya. Itu tembok itu dengan miliaran dolar untuk membangunnya, ya. miliaran dolar untuk membangunnya. Itu diledakkan oleh para pejuang, kemudian pejuang keluar menuju kemana? Ke pos-pos militer yang di sekitar Gaza, ya, yang mengepung kota Gaza, menyerang, merusak, mengambil informasi intelijen, Ya. ya, dan pulang membawa Sandra ke dalam, Kemudian setelah itu karena komunikasi diputus oleh para pejuang, tower komunikasi sebelum operasi militer ini berjalan sudah dirusak terlebih dahulu oleh pejuang, sehingga dalam beberapa jam mereka buta, tidak mendengarkan kabar. Kemudian setelah mereka tahu, mereka kaget dan mereka melancarkan serangan umum besar-besaran ke Gaza. Dan serangan ini mereka punya maksud ya, diantaranya mereka membelah Gaza menjadi dua. Gitu ya. Maka mereka itu membelah Gaza menjadi dua, utara dan selatan. Dan mereka memaksa penduduk utara untuk mengungsi ke selatan. Gitu ya. Tapi subhanallah, penduduk utara ini memang banyak yang hijrah, dan memang kita harus maklumi karena memang keadaan memang sangat mengerikan.
tidak ada air, tidak ada listrik, kemudian dibombardir, bahkan kerusakan untuk di Gaza Utara itu untuk infrastruktur itu mencapai 90%. Luar Kemudian biasa itu ya. dahsyat, ya, sangat dahsyat sekali. Dan perlawanan di Gaza itu, Utara itu sangat sengit sekali. Ya. Gitu Di ya. Mukhayyam Jabalia, kemudian di beberapa tempat itu sangat sengit sekali. Dan kita mendapati banyak dari keluarga-keluarga itu tidak mau keluar dari Gaza Utara. Tidak mau keluar. Tidak mau keluar. Alasannya? Tidak mau menuruti keinginan penjajah untuk yang mengosongkan Gaza Utara. Gaza Utara ya. Mereka sampai rela kelaparan, rela mati kelaparan, rela terkepung supaya tanah ini tidak direbut. Tidak direbut. Artinya dia tetap bercokol di situ. Bercokol di situ. Saya ya, hidup di sini, saya bertahan. mati di sini. Oh, gitu ya. Sampai seperti itu ya. Itu rakyat sipilnya. Rakyat sipilnya. Dan pejuangnya dengan sekuat tenaga, mereka juga melakukan perlawanan yang sangat keras. Tujuannya apa? Gaza Utara ini akan dikosongkan sebagai tahap penting dalam menundukkan Gaza, dan di situ akan dibangun pemukiman-pemukiman. Iya. Ya. Ustadz, ini menarik ya. Gaza ini kan wilayah kecil ya. Ya, 365 kurang lebih 365 kilometer. Tapi sejarahnya Israel belum bisa menundukkan dan menaklukkan ini. Sebetulnya Ariel Sharon itu bagi pengamat itu sosok yang sangat penting. Ariel Sharon memang kejam dia. Ya. Semua jabatan di Israel itu dia udah pernah jabat. Ya. Keputusan dia adalah mundur dari Gaza. Oh gitu ya. Tahun 2005, 2006 itu dengan pertimbangan nggak mungkin Gaza dikuasai. Sulit. Karena militansi atau kenapa? Ya karena memang banyak faktor. Gaza ini dari mulai geografi, ya kemudian dari para penghuninya itu rata-rata adalah mereka ini yang hijrah ke situ karena diusir. Sudah punya pengalaman di medan perang berarti ya? Maksud saya punya pengalaman pahit dalam proses dia sampai ke situ. Itu mereka rumahnya diusir, keluarganya dibunuh, mereka mengungsi ke situ. Sehingga mereka punya militansi yang luar biasa untuk mempertahankan. Ada semangat tersendiri dari penduduk Gaza untuk kemudian berjuang. Di antaranya itu ya. Masya Allah. Jadi Gaza ini bahkan kalau kita baca sejarah lampau, bahkan sampai Alexander Agung dari Yunani itu mereka ketika menguasai tempat-tempat itu terganjal di Gaza, bahkan dikepung sebagian sejarah itu, sebagian pakar sejarah menyebutkan pengepungan Alexander di Gaza itu sampai memakan waktu 1 tahun. Sejarahnya gitu ya, Insya Allah. Dan kalau kita bicara korbannya sangat banyak ya, di perang selama 471 hari lebih tepatnya ya, itu ada sekitar 61.000 lebih ya, itu resmi dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Itu yang syahid dan ya? Yang syahid 61.000. Belum yang terluka? Yang terluka lebih dari 120.000 orang. Dan sebagian besar anak-anak dan wanita ya? Anak-anak dan wanita. Ditemukan lebih dari 7 kuburan massal di rumah sakit Gaza. Nah ini menarik Ustaz ya. Rumah sakit itu juga sampai diserang. Hampir 26 rumah sakit ya, itu rusak. Ya. Jadi 34 rumah sakit. Memang tidak ada aturan di yang 34 rumah sakit dibakar, kemudian 800 klinik ya, keluar dari tidak bisa beroperasi lagi, kemudian lebih dari 136 ambulan dihancurkan oleh tentara penjajah, kemudian lebih dari kalau kita bicara infrastruktur, berapa hal yang rusak diantaranya saluran air, kemudian saluran air kotor, saluran air bersih, kemudian listrik, kemudian telekomunikasi, semuanya rusak. Berarti ini sadis betul ya? Lebih dari 700 sumur air itu rusak selama perang. Padahal di Gaza itu air termasuk sulit karena banyak dari sumur itu tidak layak untuk diminum. Dan sumur-sumur yang layak diminum ini ikut dihancurkan. Ya. Ini benar-benar genosid betul itu ya. Dihitung kerugian lebih dari 38 miliar dolar. Ini
selama 471 kerugian yang hari. harus ditanggung oleh kaum muslimin adalah 38 miliar. Ini memang luar biasa ya. Terus bagaimana Ustaz kondisi anak-anak di sana, kondisi psikologisnya wanita Kita selama melihat peperangan ini? Kita melihat 80% lebih bangunan di Gaza ini rusak. Ini bisa kita tarik kesimpulan bagaimana keadaan perempuan-perempuan dan anak-anak. Tinggal di kemah-kemah. Bahkan kita hari ini sudah menerima laporan bahwa mereka membutuhkan 135.000 tenda untuk tinggal. Dan kita sudah terima kebutuhan mereka, dan sekarang kita sudah buat kampanye untuk membelikan tenda buat kaum muslimin di sana. Satu tenda itu lebih kurang 6,5 juta sampai 7 juta. Kita bisa bisa menangkap gambaran bagaimana mereka akan tinggal di tenda selama beberapa tahun ke depan. Karena untuk membangun ulang Gaza ini, merekonstruksi Gaza ini butuh waktu yang sangat panjang. Untuk membersihkan dari reruntuhan saja itu membutuhkan waktu. Mungkin 1-2 tahun. Bertahun-tahun ya. Untuk membangun ulang bisa 3 sampai 5 tahun. Tapi militansi mental mereka tetap terjaga itu ya. Kita lihat kemarin ketika selesai dan diumumkan gencatan senjata, apa yang dilakukan oleh rakyat Gaza, mulai anak kecil, mulai orang tua, mulai perempuan, mereka semua keluar bersorak ke jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana para pejuang baik dari Hamas maupun dari Harakatul Jihad Al-Islami, mereka keluar melakukan kampanye di jalan-jalan dan melihat sambutan-sambutan masyarakat. Baik, Ustaz. Baik, nanti kita bicara khusus tentang gencatan senjata ini, Ustaz ya. Dan mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana kondisi Gaza hari ini, kemudian bagaimana kerusakan terjadi, genosid yang terjadi, dan bahkan anak-anak wanita yang menjadi korban begitu banyak, luar biasa.